Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Statistika Industri 02 Teknik Industri Universitas Indonesia hari ini akan memaparkan presentasi kami, yaitu mengenai analisis ANOVA terhadap ketinggian pantulan bola. Sebelum itu, perkenalkan, ini adalah anggota kelompok kami, dan ini adalah outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Untuk latar belakang sendiri, bola merupakan salah satu benda yang sering digunakan dalam berbagai jenis permainan. Perbedaan jenis permainan dimainkan menyebabkan kebutuhan atas jenis bola yang digunakan juga berbeda-beda. Dan oleh karena itu, kami kelompok 2 ingin melakukan pengujian jenis bola dan juga ketinggian pantulan pertamanya dengan adanya faktor blok, yaitu kipas, untuk mengetahui korelasi antar faktor menggunakan analisis ANOVA. Untuk rumusan masalah sendiri pada praktikum kali ini, yang pertama adalah apakah uji coba eksperimen memenuhi asumsi ANOVA adequacy checking. Lalu yang kedua, apakah faktor jenis bola dan ketinggian awal mempengaruhi ketinggian pantulan pertama dari bola. Kalau tujuan itu sendiri, yang pertama yaitu mengetahui pengaruh faktor-faktor ketinggian pantulan pertama ketika bola dijatuhkan. Lalu yang kedua, menentukan hubungan antara faktor dengan menggunakan ANOVA. Design of experiment merupakan statistika terapan digunakan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan menginterpretasi suatu pengujian. Dan DOE merupakan tools pengumpulan data dan analisis yang dapat digunakan pada berbagai eksperimen. Dengan menggunakan factorial design, kita dapat memperhatikan seluruh hasil dari kombinasi faktor treatment sehingga mengetahui hasil dari faktor itu sendiri berupa main effect ataupun hasil dari interaksi antar faktor, yaitu interaction effect. Kemudian untuk metodologi penelitian, metodologi yang digunakan adalah 3/4 factorial design dengan 2 faktor, yaitu jenis bola dan ketinggian awal dengan 3 level tiap faktornya. Eksperimen ini disertai satu faktor blok, yaitu ada kipas angin, yang berfungsi untuk memastikan bahwa adanya angin dari kipas angin tersebut tidak berinteraksi dengan bola, dan ketinggian pantulan pertama bola yang dapat benar-benar disebabkan oleh pengaruh faktor yang berkaitan dengan bola. Untuk deskripsi faktor, yang pertama jenis bola. Jenis bola yang diuji adalah bola pingpong dengan diameter 3,8 cm, bola tenis dengan diameter 6,5 cm, dan bola sepak plastik dengan diameter 15 cm. Jenis bola membuat perbedaan signifikan dalam ketinggian pantulan karena perbedaan kekakuan dari masing-masing bola tersebut. Kemudian untuk ketinggian awal jatuhnya bola akan berpengaruh secara signifikan terhadap ketinggian pantulan bola tersebut. Ketinggian awal yang diuji itu adalah 50, 70, dan 90 cm. Untuk variabel respons yang dipilih adalah ketinggian pantulan pertama bola setelah jatuh, di mana variabel ini akan menentukan faktor ataupun kombinasi faktor yang menghasilkan pantulan bola tertinggi. Ketinggian pantulan akan diukur menggunakan meteran untuk semua sampel untuk memastikan keakuratan pengukuran. Untuk hipotesis, untuk H0 yaitu faktor yang berkaitan saling mengaruhi, dan untuk H1 yaitu faktor yang berkaitan tidak saling mengaruhi. Selanjutnya ada data hasil eksperimen. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, eksperimen kami terdiri dari 2 faktor yang memiliki 3 level, di mana hasilnya berupa tinggi pantulan dalam bentuk sentimeter yang dapat dilihat pada grafik pada tabel di samping. Untuk skema analisis data kami, pertama-tama kami melakukan design of eksperimen di Minitab, kemudian kami masukkan data hasil eksperimen kami, dan kemudian kami analisis data di Minitab. Oke, analisis data kami berupa model adequacy checking, di mana ini mencakup 3 hal, yaitu homogenitas, independensi, dan juga uji normalitas. Di mana asumsi kami, data kami bersifat homogen, independen, dan juga normal. Oke, boleh dilanjut. Yang pertama ada uji homogenitas, di mana kami menggunakan grafik versus fits, di mana pada grafik ini tidak terdapat pola dan juga plotnya tersebar secara merata. Lalu kami juga melakukan tes Bartlett, di mana nilai p-value kami lebih besar dari 0,05 atau yang mana menunjukkan bahwa data eksperimen kami bersifat homogen. Boleh dilanjut. Selanjutnya untuk uji independence dari model adequacy checking, itu kami menggunakan graph versus order yang menunjukkan hubungan antara observation order terhadap standardized residual, di mana apakah urutan observasi itu mempengaruhi hasil percobaan atau tidak. Nah, bisa dilihat bahwa grafik itu tidak menampilkan pola atau tren tertentu, maka asumsi ANOVA independence terpenuhi. Boleh lanjut next. Selanjutnya ada uji normality of variance. Kami menggunakan probability plot di mana menunjukkan residual mengikuti dan membentuk garis lurus, dan p-value memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05.
Nah, kemudian di mana histogram menunjukkan persebaran residual yang berbentuk lonceng sehingga terdistribusi secara normal, maka asumsi ANOVA normality of variance terpenuhi sehingga analisis ANOVA dapat diaplikasikan karena ketiga asumsi telah terpenuhi. Selanjutnya, model interpretation yang terdiri dari main effect, interaction effect, Pareto chart analysis, dan analysis of variance. Next. Yang pertama, main effect dengan menggunakan main effect plot. Main effect plot digunakan sebagai alat untuk membandingkan dampak atau efek yang dimiliki berbagai faktor. Berdasarkan pengamatan pada grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi main effect yaitu ketinggian awal. Hal ini dapat dilihat dari kecuraman faktor tersebut jika dibandingkan dengan jenis bola. Next. Yang kedua yaitu interaction effect dengan menggunakan interaction plot. Interaction plot digunakan untuk menunjukkan hubungan antara satu faktor dengan respons kontinu dari faktor kedua. Hasil analisis berdasarkan gambar di samping yaitu faktor jenis bola dengan ketinggian awal menunjukkan adanya interaksi dikarenakan adanya perbedaan kemiringan di antara garisnya. Next. Kemudian Pareto chart analysis. Diagram Pareto memperlihatkan nilai absolut efek standar dari efek terbesar hingga efek terkecil. Berdasarkan diagram Pareto di samping, batas nilai standardized effect yang dapat didapatkan yaitu 2,31. Dan diagram tersebut menunjukkan bahwa faktor yang memiliki pengaruh besar yaitu B yang merupakan ketinggian awal, kemudian A yaitu jenis bola. Dan faktor interaksi di antara A dan B dapat dikatakan kurang atau tidak berpengaruh terhadap eksperimen ini. Next. Yang terakhir yaitu ANOVA atau analisis of variance. Berdasarkan analisis hasil ANOVA, faktor yang memiliki pengaruh terhadap eksperimen adalah faktor yang memiliki p-value kurang dari 0,05. Dan seluruh faktor berpengaruh terhadap eksperimen karena nilai p-value pada tabel menunjukkan angka kurang dari 0,05. Dan faktor ketinggian awal lebih berpengaruh terhadap eksperimen dibanding faktor jenis bola dikarenakan p-value ketinggian awal lebih kecil dibanding p-value jenis bola. Next. Selanjutnya untuk blocking effect dapat dilihat analisa ANOVA tanpa blok dan analisa ANOVA dengan blok, di mana nilai access error-nya untuk yang tanpa blok itu 68,1 dan yang dengan blok itu 65,13. Nah, maka dari itu blok itu memiliki peran yang penting dalam penelitian ini. Apabila blok effect diabaikan, maka nilai access error-nya akan memiliki nilai yang lebih besar, yaitu meningkat sebesar 4,5%. Nah, peningkatan ini dapat dibilang cukup kecil, dan maka dari itu dapat disimpulkan bahwa blok tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penelitian kami. Sebagai kesimpulan, dalam percobaan kali ini, kalian berusaha untuk mencari faktor ataupun kombinasi faktor yang paling mempengaruhi ketinggian pantulan pertama bola yang jatuh dari ketinggian tertentu dengan desain eksperimental, yaitu 3 pangkat 2 RCBD dengan faktor blok berupa ada atau tidak kipas angin. Faktor yang digunakan adalah jenis bola dan ketinggian awal jatuhnya bola dengan variabel respons berupa ketinggian pantulan pertama bola. Asumsi dari normalitas, homogenitas, dan independen semua terpenuhi sehingga analisis ANOVA dapat digunakan. Kemudian hasilnya itu menunjukkan bahwa ketinggian awal menjadi faktor yang paling berpengaruh atau sebagai main effect terhadap ketinggian pantulan pertama bola, dengan kedua faktor yaitu ketinggian awal dan jenis bola memiliki pengaruh terhadap variabel respons. Kemudian kedua faktor yaitu jenis bola dan ketinggian awal memiliki interaksi akan tetapi kurang berpengaruh terhadap variabel respons. Selain itu, berdasarkan data hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa bola yang membuat pantulan pertama tinggi adalah bola pingpong yang dijatuhkan dari ketinggian awal 90 cm. Berikut ini adalah bibliografi dan lampiran dari praktikum kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf, terima kasih.